Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar setia kami di mana pun berada. Back to again bersama Anda kembali dalam formasi 17 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Kembali menyapa ruang dengar Anda di mana pun berada. Tentunya kami dari Station 105 FM dari Jantung Kota Salak mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Apa kabar semuanya pendengar setia kami, khususnya rekan rawan dimanapun kalian berada di sore hari ini. Kita seperti biasa di edisi Selasa dan juga Rabu bertepat pada tanggal 25 Juni 2025 atau tepat di Rabu sore ini. Seperti biasa kita akan melakukan talk show bersama Kementerian Keagamaan Kota Padang Sidimpuan atau Kemendak tentunya hingga nanti mendekati formasi di 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore nanti. Untuk kalian semua silakan talk show ini disimak hingga nanti sampai di akhir. Dan juga kalian yang nantinya merasa tertinggal dan belum bisa ikut dari awal hingga akhir, jangan lupa nanti kalian bisa rewatch fullnya di YouTube kami di 105 Radio FM tentunya. Dan di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya yang udah nggak lain lagi ya bersama Ustadz Muhammad Nuh dengan tema yang akan kita bawakan di sore hari ini juga ini sangat menguatkan ibadah kita kembali yaitu pedihnya api neraka. Jadi api neraka merupakan salah satu balasan ataupun ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatnya dan terhadap hambanya yang mungkin tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selengkapnya juga akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuh sore hari ini. Lalu kalian semua silakan disimak dan diambil makna dan kebaikannya. Dan kita sapa dulu, selamat sore dan assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Ustadz. Karena tema kita sore hari ini mengenai pedihnya siksa api neraka, mungkin boleh disampaikan dulu Ustadz ya sedikit kata ya mengapa tema ini bisa muncul untuk sore hari ini. Melihat perkembangan konten-konten di media sosial kita Ya, betul. di beberapa bulan ini, alhamdulillah ada yang positif Ya, dan ada juga yang negatif. Ya. Termasuklah yang negatif itu menurut kami membuat konten-konten menggunakan AI, ya betul. menggambarkan neraka seolah-olah neraka itu ringan siksaannya, bahan olok-olokan, bahan oce-ocehan. Itu makanya pada kesempatan ini itulah yang melatar belakangi untuk kita sampaikan kepada para pendengar kita di mana saja berada untuk tidak menganggap neraka ini adalah siksaan yang sangat ringan. Sehingga bisa jadi dengan melihat keadaan seperti itu di konten-konten media sosial itu membuatnya tidak ada rasa takut sedikit pun, sehingga dia malas beribadah dan bahkan meninggalkan ibadah. Kalau sebegitunya ringannya siksaannya, buat apa ditakuti? Betul. Ya. Oke, ya sedikit latar belakang ya mengapa tema hari ini begitu penting untuk kita semua ya. Kalau ini silahkan disampaikan Ustadz hingga awal kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan kepada pimpinan karyawan dan karyawati khususnya penyiar kita bersama Pak Nanda yang selalu setia mendampingi kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bahagia dan insyaallah akhirat insyaallah akan masuk surga. Amin. Terhindar dari di dunia ini orang yang celaka dan tidak masuk api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur. Mudah-mudahan umur dapat kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan rasa syukur, sehingga kita juga rezekinya rezeki yang mujur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala sifat dusta yang itulah yang membuat kita celaka
dan masuk neraka. Mari kita memanfaatkan segala sesuatu, segala fasilitas yang ada untuk meningkatkan amal ibadah dan untuk usaha kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, ketika beliau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-hari yang kita lalui adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat kepada Nabi kita pada hari Jumat, karena solawat kita sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin sampai solawat kami kepada engkau, padahal engkau sudah berada di dalam tanah, hangus dalam keadaan sudah menjadi tanah?" Dan Aus bin Aus radhiyallahu anhu pun bertanya, sedangkan Rasulullah sudah dalam keadaan sudah dalam keadaan tanah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jenazah mayat dari para nabi diharamkan Allah dimakan tanah. Salah satu solawat dan salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan raw di mana saja kita berada, alhamdulillah dengan perkembangan teknologi kita di saat ini dapat meningkatkan amal ibadah, dapat meningkatkan silaturahmi di antara kita, dan segala informasi itu kita peroleh dengan mudah. Dan alhamdulillah juga dengan demikian ilmu pengetahuan pun menyebar dengan mudahnya, dan segala bentuk pekerjaan kita pun makin mudah dengan menggunakan teknologi saat ini, teknologi informasi, apalagi dengan menggunakan teknologi AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Tapi di samping itu ternyata juga banyak negatifnya. Artinya negatif kita katakan itu ada yang dirugikan, dan bukan hanya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, tapi menimbulkan dosa, menimbulkan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konten-konten yang menyebar di media sosial kita yaitu konten keadaan api neraka. Ada yang membuat kontennya untuk memberikan peringatan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam kehidupan sehingga kita tidak melakukan dosa. Kontennya menggambarkan keadaan api neraka sehingga itu menjadi peringatan kepada kita yang sedang lalai dan lupa, dan kita harus kembali kepada ajaran agama, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Digambarkannya keadaan api neraka, bagaimana kalau dia melakukan korupsi, digambarkannya dalam bentuk konten. Alhamdulillah itu bisa menjadi peringatan. Kemudian bagaimana orang yang durhaka kepada orang tua dan mertua, dibuatkannya konten-kontennya sehingga itu menegur. Bagaimana juga orang yang akibatnya nanti sebagaimana digambarkan Rasulullah, keadaan orang yang penjudi, pemabuk, pengedar narkoba, pemakai narkoba, orang yang menyalahgunakan wewenang jabatan, dan orang yang menjolimi, orang yang memakan harta anak yatim, dibuatnya kontennya sehingga itu menjadi peringatan kepada yang menontonnya. Tapi samping itu juga ada konten-konten yang
menjadi bahan olok-olokan dan dianggap keadaan api neraka itu terlihat ringan. Nah, itu saya yakin dari kita sudah banyak nonton konten-konten itu. Halo kawan, ini loh hari pertama saya di api neraka. Ternyata tidak begitu mengerikan. Hai guys, saya trip pertama masuk api neraka bersama bareng sama teman-teman gua. Disebutkannya nama-nama kawan-kawannya. Mereka sama-sama berada di neraka dalam keadaan gembira. Dan ini adalah hari pertama saya masuk api neraka. Kami liburan dulu ya guys. Liburannya mandi larva. Ternyata larva di api neraka panasnya mantul. Mantap betul. Jadi ini saudaraku, mudah-mudahan yang membuat konten ini diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mendapatkan petunjuk yang benar. Walaupun mungkin tujuannya untuk membuat viral, menambah follower atau tujuan-tujuan ekonomi lainnya, itu terserah you, terserah Anda. Ya, up to you. Tapi kami sebagai kita yang bersaudara saling mengingatkan, jangan sampai hanya untuk mendapatkan cuan, sedikit cuan, menambah follower dan penggemar kita. Jangan sampai kita menyalahi aturan agama. Jangan sampai kita mengolok-olok agama. Bukan hanya mengolok-olok pemilik agamanya atau para ulama ustadz yang menyampaikannya, tapi juga adalah mengolok Allah. Kita mengolok-olok Allah. Kalau Allah murka, tentu nanti kita akan celaka. Oleh karena itu, kepada saudaraku yang membuat konten itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada beliau, hidayah, dan mudah-mudahan mengubah kontennya ke arah yang positif. Bisa jadi kebuahnya keadaan-keadaan api neraka berdasarkan Al-Quran dan hadis bagaimana gambarannya. Dan itu juga mungkin konten-konten keadaan surga, sehingga itu bisa menggugah orang untuk meningkatkan amal ibadah. Kalau seperti ini buatnya, menganggap dengan neraka itu memancing emosi nih. Memancing emosi kita. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, surga dan neraka adalah tempat yang berbeda, merupakan tempat akhir dari perjalanan kisah hidup kita. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka disediakan bagi orang-orang yang celaka. Tentang surga, Al-Quran surah Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian tentang api neraka, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, "Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hizarah uiddat lil kafirin." Peliharalah, jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kata-kata uiddat di sini adalah menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Sudah ciptakan Allah Subhanahu wa taala yang surga dan neraka ini bersifat kekal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat surga. Di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 15.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu naslatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menegaskan, "Sungguh aku tadi melihat surga. Aku berusaha meraih setan dan buah-buahan yang ada di dalamnya. Andai aku dapat lalu memakannya, niscaya tidak lagi butuh makanan ketika di dunia." Seandainya kita makan satu buahan yang ada di surga, maka berapapun umur kita di dunia ini, kita tidak lagi butuh makan. Begitulah nikmatnya, nikmat surga itu. Di surga itu ada fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di surga itu digambarkan Allah dalam Quran surah Ar-Rahman, ada di situ kurma dan buah delima. Satu kurma kita makan, seandainya kurma itu kurma surga, itu kita tidak lagi butuh makan sepanjang hidup kita di dunia ini. Tapi bukan kurma yang ada di dunia ini. Kurma di surga. Itu betullah nikmatnya surga itu. Kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikan, kemudian aku lihat juga keadaan api neraka. Belum pernah aku melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Jadi nanda kita ini kaum Adam, mudah-mudahan kebanyakan masuk surga ya. Penghuni neraka itu dilihat oleh Rasulullah sangat mengerikan. Penghuninya adalah kaum wanita. Lalu para sahabat bertanya, "Mengapa demikian ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sebab mereka kaum wanita itu kufur." Para sahabat bertanya lagi, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Mereka kaum wanita kufur nikmat terhadap suami mereka. Mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami mereka. Apabila para suami berbuat baik pada istri-istrinya sepanjang waktu, lalu istrinya melihat sesuatu yang kurang baik dari seorang suaminya, ia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun.' Padahal suaminya sepanjang waktu, kita buat dulu sepanjang tahun, sudah berbuat kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Tiba-tiba suaminya melakukan satu kesalahan, lalu istrinya berkata, 'Tidak pernah kulihat kebaikanmu sedikit pun.' Lupa dia semua kebaikan-kebaikan dari suaminya. Begitulah sifat umumnya wanita. Tapi wanita yang di Radio Rock FM itu seperti itu. Terutama juga para pendengar kita, kaum ibu yang sedang memasak sekarang, bukan mereka. Mereka itu adalah istri-istri yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang sedang berjualan mendengarkan ceramah kita ini kan, itu saya yakin ibu-ibu itu adalah penghuni surga. Amin kan. Begitulah neraka, kebanyakan adalah kaum wanita. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita lanjutkan setelah. Iya, kita break dulu. Karena masih ada juga penjelasan tadi tentang dan Muhammad SAW melihat visualisasi neraka itu, ya akan sampaikan nanti oleh Ustaz Muhammad Nur. Untuk kalian semua tentunya kita akan jeda dengan beberapa iklan, dan untuk kalian semua kita akan kembali lagi menyapa Rawan dengan Anda, dan tunggu saja dan stay tune terus hanya di One Up FM Your Lifestyle. Pada segi puan, dan tadi kita sudah sempat jeda sesaat dengan beberapa iklan.
Tadi kita sampai di bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gambaran neraka dan bagaimana isinya, dan juga bagaimana pandangan beliau mengenai tempat yang belum pernah lihat seburuk itu. Dan ini aku sampaikan lagi oleh Ustadz Muhammad. Silakan Ustadz disambung lagi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ya. Kebanyakan penghuni surga adalah kaum fakir miskin. Dan kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Maka Rasulullah SAW mengajak kaum wanita, kalian perbanyaklah beristighfar dan kalian perbanyaklah bersedekah. Karena kulihat kebanyakan dari golongan kalian kaum wanita, kebanyakan penghuni neraka. Jadi supaya kaum wanita tak termasuk para pendengar kita dimanapun saja berada, penebus supaya kita tidak termasuk penghuni neraka, bagi kaum wanita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak sedekah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, seringan-ringannya siksa api neraka itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang memakai 2 sandal neraka yang memiliki 2 tali. Setelah dipakainya sandalnya itu, yang pakai tali itu, sandal Nanda pakai tali. Pakai tali, pakai kan? Sandalnya 2 kan, kiri kanan kan? Betul. Nanti yang paling ringan siksaannya di api neraka itu ada 2 sandal nanti di neraka dipakai oleh penghuni api neraka. Kalau dia pakai itu menyebabkan mendidilah otaknya karena panasnya, sebagaimana mendidihnya air ada di kuali. Itulah seringan-ringannya. Dan yang paling ringan siksaannya nanti neraka dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, inna ahwana ahlin nar azaban Abu Thalib. Yang paling ringan siksaannya nanti azabnya di neraka adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Beliau dalam sejarah sudah menjaga memelihara Nabi kita sejak berumur 8 tahun. Memelihara, menjaganya sehingga Nabi kita remaja, dewasa, dan menikahkannya. Kemudian mengangkat, setelah Nabi kita diangkat jadi Nabi, beliau adalah tameng pelindung bagi Nabi kita dan umat Islam, sehingga leluasalah Nabi kita menyebarkan ajaran agama Islam. Karena ada pamannya Abu Thalib yang sangat disegani oleh kaum masyarakat Makkah, leluasalah Nabi kita menyampaikan dakwanya, sehingga banyaklah yang masuk Islam. Tapi paman beliau ini meninggal dalam keadaan kafir. Maka dipastikan oleh Rasulullah pamannya ini masuk neraka. Tapi yang paling ringan siksaannya, siksaan yang paling yang dirasakan oleh pamannya dijelaskan itu adalah memakai 2 sandal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya. Jadi itu siksaan yang dialami oleh paman beliau Abu Thalib. Kita nanti mungkin di atas itu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, begitulah yang paling ringan siksaannya. Seandainya kita tebus dengan segala yang ada di muka bumi ini, menebus supaya kita tidak jadi siksa seringan-ringan siksaan itu tidak akan bisa ditebus. Menyogok jaksa. Oknum ya, oknum ya. Bukan seluruh saja, oknum. Untuk memutuskan
berapa tahun apanya? Seandainya kata Nabi, beliau bersabda, seluruh yang ada di muka bumi ini kita persembahkan untuk menebus supaya kita tidak disiksa dengan ringan, itu tidak bisa. Itu seringan-ringan siksaan di api neraka. Bagaimana gambaran api neraka? Gambaran api neraka disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di neraka itu memiliki 70.000 tali yang ditarik oleh malaikat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita SAW bersabda, neraka pada hari kiamat akan didatangkan, ia memiliki 70.000 tali. Pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Ini sampai Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Ada 70.000 tali, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Itulah tali untuk menyiksa penghuni neraka. Kemudian di neraka itu juga ada rantai dan belenggu bagi penghuni neraka nanti. Inna a'tadana lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Ini bisa kita baca dalam Al-Quran, surah Al-Insan ayat 4. Kemudian di neraka itu juga ada belenggu dan rantai yang dipasang di leher penghuni api neraka. Dan mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar dalam api. Panasnya api neraka itu hanya 1/70 bagian panasnya api di dunia. Panasnya api di dunia itu hanya 1/70 bagian dari panasnya api neraka. Tentu kaum ibu opuni api. Yang sering dekat dengan api, mungkin sering merasakan percikan api. Ataupun siapapun kita mungkin pernah merasakan percikan api. Dan mungkin juga kita pernah terbakar oleh api, walaupun hanya melipuh kulit kita. Panaskah api yang ada di dunia ini? Panas. Itu hanya 1/70 bagian dari panasnya api neraka. Itu dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Narukum hazihi ma yuqazubnu Adam juz'un wahidah min sab'ina juz'an min nar. Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam, kitalah keturunannya ini, baik ya laki-laki maupun perempuan, itu satu bagian daripada 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Coba kita bayangkan, sudah panas kita rasakan api yang di dunia ini, itu 1/70 bagian daripada panasnya api neraka. Coba kita bayangkan dan coba kita rasakan sebelum kita rasakan nanti di api neraka. Neraka juga di situ ada siksaannya, tidak hanya yang panas, tapi ada juga yang dingin. Ini kita ber-AC. Ber-AC di sini kan, ruangan ini, supaya tak pendengar kita. Kita ber-AC, dingin kan? Ini belum. Nanti juga di neraka ada tempat yang dingin. Tempat yang dingin, tapi dinginnya luar biasa. Panas luar biasa. Dingin luar biasa. La yadukuna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Jadi nanti kalau kita masuk neraka merasa haus disiksa, ada minumannya. Ada minumannya, jangan takut. Ada minumannya. Apa minumannya? Air yang mendidih. Bagi pendengar kita yang sering membaca surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman,
Mungkin di situ sering kita baca Allah gambarkan bagaimana keadaan api neraka nanti yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang menstakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang tak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Washabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Fi samumin wa hamim, dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. Wa zillim min yahmum, dalam naungan asap yang hitam. La baridu wa la karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla zalika mutsrafin, sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Wa kanu yusirruna lal hinsil azim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Wa kanu yaquluna iza misna wa kunna turaba wa izaman inna lama'usun, dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Awabaunal awwalun, apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang kemudian itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamazamun, benar-benar akan dikumpulkan ila miqat yaumi ma'lum, pada waktu tertentu, pada hari yang dikenal. Jadi di neraka itu ada minuman, tapi minumannya air yang mendidih. Dan bahkan airnya itu mendidih itu air yang sangat dingin, dan air yang diminum itu juga terdiri daripada nanah. Air yang buruk, yang sangat dingin, dan baunya pun sangat busuk. Dan minuman di dalam api neraka itu juga ada minuman, yaitu keringat-keringat dari penghuni api neraka. Penghuni api neraka dengan siksa itu berkeringat, dengan bermacam keringat. Kalau merasa haus di neraka, ada minumannya, keringat dari penghuni api neraka. Pernah minum keringat? Ini ya. Nanti daerah minumannya keringat api neraka. Adakah makanan di api neraka? Ada, jangan takut. Apa makanannya? Makanannya kita lihat juga dalam surah Al-Waqiah ini kan. Summa innakum ayyuhad dallunal mukazzibuna la'akiluna min sajarin min zakkum famaliuna minhal butun. Kemudian orang-orang yang sesat lagi mendustakan itu benar-benar akan memakan pohon jakum. Oh, ada makanan situ, pohon jakum. Famaliuna minhal butun, dan akan memenuhi perutnya, memenuhi perutmu dengannya. Nah, jadi situ ada pohon jakum, dan digambarkan Rasulullah pohon jakum ini, seandainya setetes jatuh ke muka bumi, maka hancurlah kehidupan manusia. Kita sudah tonton melalui televisi, media mainstream, dan juga media sosial bagaimana Iran mengirim rudal-rudalnya kan, rudalnya ke Israel. Itu sudah kita lihat mengerikan. Ini bukan rudal yang jatuh, pohon jakum. Seandainya pohon jakum itu setetes saja jatuh ke muka bumi, digambarkan Rasulullah, itu maka hancurlah kehidupan manusia. Berarti lebih hebat dari bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Nagasaki dan Hiroshima, ya kan? Jadi itulah makanan kita nanti di api neraka. Begitulah mengerikan keadaan api neraka. Api neraka itu sangat dalam, sangat dalam. Satu batu kita lempar, maka dalamnya itu api yang batu yang kita lempar itu akan sampai ke dasar selama 70 tahun. 70 tahun. Hari ini kita lempar batunya sampai ke dasar api neraka 70 tahun. Begitulah pedihnya api neraka.
Insyaallah dan juga setelah. Oke. Dan ini akan jadi sesi break kedua kita dan sekaligus terakhir juga karena sudah mendekati informasi 18 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga akan disambung lagi bagaimana nerangnya dan juga apa saja yang akan didapatkan bagi para penghuni yang mendustakan ayat-ayat Allah. Untuk pendengar kami semuanya akan tahu di mana berada, silahkan simak close ini sebentar lagi mendekati informasi 18 waktu Indonesia Barat dan stay tune terus hanya di 105.5 Your Lifestyle. Ustaz Muhammad Nur untuk seluruh pendengar-pendengar. Silakan Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seringan-ringannya siksaan api neraka, sekali kita dicelupkan ke api neraka, maka ketika ditanya, apakah engkau pernah merasakan nikmatnya di dunia? Karena sakitnya siksaannya itu tidak pernah ya Allah. Karena sakitnya. Padahal kita di dunia ini mana nikmat kita nikmati. Karena sakitnya siksa api neraka, itu sekali celup ke api neraka, kita akan lupa kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati selama dunia ini. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita makan dari kenikmatan surga, apakah kau pernah dalam keadaan kesusahan, keadaan kesulitan, dan begitu hebatnya perjuangan hidupmu, sakitnya dalam kehidupan ini, karena nikmatnya surga itu tak pernah ya Allah. Karena satu buah tadi kita makan, tak perlu makan sampai hidup kita. Begitu nikmat surga itu, ditanyalah penghuni surga itu, pernahkah kau rasakan sakitnya di dunia? Tak pernah ya Allah. Karena nikmatnya surga itu. Jadi begitulah yang disediakan kepada kita penghuni neraka dan penghuni surga. Nikmatnya surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersih dalam hati. Begitulah nikmatnya surga itu. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, maka begitulah ngerinya api neraka, maka wajiblah kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak termasuk penghuni api neraka. Itu kalau mau para jamaah pendengar kita melaksanakannya, itu ada zikir-zikir. Salah satu zikir sekaligus doa diajarkan Rasulullah SAW yang dibaca setelah sholat maghrib, dibaca 7 kali. Kalau kita baca itu, kalau kita meninggal pada malam itu, maka kita akan terbebas dari api neraka. Kalau dia dibaca setelah sholat subuh 7 kali juga, maka jikalau kita meninggal dunia pada hari itu, maka kita pun akan terbebas dari api neraka. Ini ada dalam hadis riwayat Abu Daud. Apa bacaannya? Singkat dan mudah diingat. Allahumma azirni minan nar. Allahumma azirni minan nar. Allahumma azirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Allahumma azirni minan nar. Dibaca setelah salat maghrib 7 kali, dibaca juga setelah salat subuh 7 kali. Kalau kita baca itu setelah maghrib, maka jikalaulah kita meninggal dengan ditetapkan Allah kita meninggal pada malam itu, kita akan terbebas dari api neraka. Kalaulah kita baca itu waktu subuh 7 kali, kalaulah kita meninggal pada hari itu, maka kita pun akan terbebas dari api neraka. Dan itu juga ada beberapa doa-doa dalam Al-Quran untuk bebas kita api neraka ini. Doanya itu ada kita baca dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. Rabbana man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lizzalimina min ansor. Kemudian doa yaitu juga ada dalam Al-Furqan ayat 64 65. Dan ini sering kita dengarkan dibaca oleh pembaca doa kita. Allah Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Al-Furqan ayat 64 sampai 65. Silakan dibuka nanti para pendengar kami masa berada. Begitulah ngirinya api neraka
dan neraka adalah tempat yang paling hina, dan neraka adalah tempat yang terburuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari termasuk penghuni api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.